Ya teman semua, baik lagi di Kapia News, masih membahas kasus Subang. Kita masih membahas seputar OOJ ya teman-teman. Ya, kenapa kita bahas terus? Ya kita bahas OOJ terus pokoknya sampai OOJ ini terungkap ya teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang mendukung Danu, buat teman-teman yang mendukung Pak Yosep, buat teman-teman yang mendukung Yoris gitu ya. Ya kita pokoknya harus satu suara sih ya untuk mengungkap OOJ dan juga yayasan ya teman-teman. Namun untuk yayasan sendiri belum ada info yang lebih lanjut ya. Terutama di sini kita ya terlebih dahulu memang harus ya, terutama membongkar para OOJ tersebut ya teman-teman. Kenapa kayak gitu bang? Soalnya OOJ tersebut ini benar-benar ya yang menghalangi penyidikan tersebut. Jadi sangat wajar ya teman-teman jika kasus ini lama tidak terungkap sampai 2 tahun tidak terungkap karena dari anggota kepolisian itu sendiri ya teman-teman yang mensabotase segala hal ya dari kasus ini. Mulai dari membersihkan TKP, menghapus sidik jari, kemudian apalagi menghilangkan alat bukti gitu kan ya, dan mungkin bahkan merekayasa CCTV gitu ya. Ya alhamdulillah ya teman-teman ada seorang anggota kepolisian yang benar-benar ya tulus ingin membongkar kasus ini nih teman-teman. Dan beliau yaitu Bapak Purnawirawan ya. Beliau sudah pensiun, namun sebelum pensiun beliau itu sempat menangani kasus Subang ini nih. Dan beliau bukan orang baru ya. Banyak teman-teman yang bilang bahwa orang ini tiba-tiba muncul gitu nih, padahal nggak seperti itu ya. Sudah lama dan juga Kang Heri juga kenal gitu ya. Jadi Bapak Purnawirawan ini saking pengennya mengungkap kasus ini gitu ya. Beliau itu sampai melapor ke Mabes Polri ya teman-teman mengenai kasus Subang ini gitu. Cuma mungkin karena ada OOJ tersebut ya yang menghalangi beliau sehingga beliau tidak pernah disorot media gitu. Dan di sini sudah jelas ya bahwa munculnya beliau saat ini adalah waktu yang sangat tepat nih teman-teman. Karena kenapa begitu bang? Karena di mana mungkin ya pada saat ini para OOJ dari kasus Subang ini sedang cemas nih ya, cemas karena akan tertangkap gitu nantinya. Oleh karena itu ya kalau gue sih berharap ya untuk Pak Purnawirawan ini mendapatkan perlindungan dari LPSK teman-teman, dan juga selain itu juga mendapatkan penjagaan ya di rumahnya agar saksi kunci ya dari kasus Subang ini tidak ada suatu hal atau kejadian yang tidak kita inginkan gitu kan. Sesuai laporan beliau dulu kan beliau sering diteror segala macem gitu kan ya, ada preman yang naik motor lalu lalang gitu ya di rumahnya, dan itu bisa aja terjadi lagi dan bisa aja ada orang yang mencelakai beliau gitu. Jadi ya gue sebenarnya pasti dari Polda Jabar pasti sudah melakukan hal tersebut sih, seperti melakukan penjagaan terhadap Danu dan keluarganya. Tentunya untuk Bapak dari Purnawirawan ini pasti dijaga banget ya sama Polda Jabar. Gue yakinnya sih seperti itu. Berkaitan kesaksian beliau nih ya teman-teman, kita bahas sedikit. Berdasarkan dari kesaksian beliau menyatakan ada CCTV yang menampakkan motor NMAX ya berwarna abu-abu, dan diduga aja ya teman-teman yang menaiki motor tersebut adalah Abi dan Ibu Mimin. Dan saat di TKP beliau juga menemukan kalung Ibu Tuti ya teman-teman, kalung emas, di mana kalung tersebut saat ini diduga dapat memberatkan dari Ibu Mimin itu sendiri ya teman-teman. Namun hal tersebut butuh penyidikan lebih lanjut ya oleh saksi ahli digital mengenai forensik atau digital forensik untuk memeriksa CCTV tersebut, dan juga penyidikan lebih lanjut mengenai kalung tersebut juga ya teman-teman, apakah itu benar-benar akan nanti di persidangan memberatkan Ibu Mimin. Nah, dari Bapak Purnawirawan juga menyatakan ya untuk hal lainnya, beliau menyatakan dengan jelas bahwasanya ada 9 OOJ ya, 9 orang OOJ yang terlibat nih. Di antaranya yaitu ada 4 orang dari Polsek Jalan Cagak dan 5 orang lagi dari Polres Subang nih teman-teman. Jadi beliau artinya sudah menyebutkan nama-nama tuh 4 orang dari Polsek gitu kan ya. Berarti kalau udah ada 4 orang dari Polsek tersebut ya berarti orang tersebut adalah pelakunya, yang tentunya yang menyuruh ini tentunya orang dekat ya teman-teman, karena sudah pasti dieksekusi dari awal gitu dari Polsek Jalan Cagak gitu kan. Kemudian dilanjutkan ada lagi yang lebih tinggi lagi, ada 5 orang dari Polres, 4 orang dari
Polsek Jalan Cagak, 5 orang dari Polres, dan dia bener-bener berarti di sini sudah sangat jelas dari Bapak Purnawirawan ini sangat mengenali orang-orang tersebut dan juga ya sangat mencurigai ya. Jadi seperti gue bilang kemarin, untuk mengungkapkan kasus Subang ini ya dari para pelaku harus benar-benar ada yang mengaku gitu kan. Terus dari OOJ tersebut juga harus ada yang mengaku gitu ya. Dengan cara kayak gimana? Tentunya untuk OOJ tersebut adalah anggota kepolisian, maka anggota kepolisian itu sendiri yang bisa mengungkap. Kebetulan memang di sini untuk kasus ini dipermudah ya teman-teman, karena adanya Bapak Purnawirawan ini, di mana dulu beliau menangani kasus ini dan terjadi banyak keanehan gitu kan, seperti mungkin ada yang mensabotase CCTV segala macam gitu kan. Jadi orang-orangnya dia sudah ketahui, artinya dia tahu nih orang-orang yang benar-benar yang meneror dia gitu kan, sehingga kasus Subang ini tidak terungkap yang harusnya dari dulu terungkap, karena beliau mendapatkan ancaman, karena beliau mendapatkan teror, sehingga kasus ini tidak bisa naik up gitu kan ya, tidak bisa terungkap. Sangat parah sih ya. Jadi buat teman-teman yang mengawal kasus Subang ini ya, gue harap tetap terus mengawal kasus Subang ini, juga mengawal terus untuk membicarakan mengenai OOJ ini ya teman-teman, karena dari kemarin gue setiap hari juga bahas tentang OOJ ini, nggak capek-capek gitu kan ya gue bahas untuk OOJ ini, kecuali untuk kemarin aja tuh gue bahas tentang Arigi, karena memang kemarin ada pembahasan Arigi dari Tribun dan para YouTuber juga bahas tentang Arigi tersebut, dan gue ya berkomentar tentang Arigi tersebut dan gue rinciin ya teman-teman tentang hal tersebut. Ya ada yang bilang bodoh atau yang bilang gimana ya, berarti kalau misalkan yang gue bahas bodoh, berarti YouTuber lain juga bodoh kalau membahas Arigi gitu ya. Tapi gue bahas sesuai data-data yang ada, dan di sini gue juga hanya menyampaikan sesuai data-data yang ada. Semoga yayasan juga terungkap, dari OOJ juga terungkap ya. Kalau menurut gue sendiri yang paling penting terungkap itu OOJ ini dulu ya teman-teman. Untuk kalau untuk yayasan itu adalah bagian penting namun juga pelengkap ya dari OOJ ini, kayak gitu. Untuk yayasan nanti kita mungkin akan bahas setelah video ini kali ya. Oke, segitu ya dari gua teman-teman semua. Semoga para OOJ ini semuanya dari 9 orang ini bakal terungkap ya teman-teman. Mungkin gak hanya dari 9 orang ini kan, juga mungkin ada dari warga sipil kemarin kan yang diperiksa juga. Oke, segitu ya dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.